Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frediansa dengan NIM 64210257. Saya akan mempresentasikan makalah manajemen keuangan. Analisa laporan keuangan PT Aneka Tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang PT Aneka Tambang Tbk Antam merupakan salah satu perusahaan pertambangan terkemuka di Indonesia yang bergerak di sektor eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan pemasaran komoditas mineral seperti emas, nikel, bauksit, dan ferronikel. Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BI) dengan kode saham ANTM atau Antam, memiliki peran strategis dalam mendukung perusahaan ekonomi nasional melalui kontribusinya pada ekspor mineral dan pengembangan industri hilirisasi. Dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, kerja keuangan menjadi faktor penentu berkelanjutan bisnis Antam. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi penting untuk mengevaluasi kerja perusahaan dari berbagai aspek, seperti likuiditas, leverage, aktivitas operasional, dan profitabilitas. Analitas itu juga memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dan mengelola aset kewajiban, serta strategi pertumbuhan dan profitabilitasnya. Masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat rumusan permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana laporan keuangan PT Aneka Tambang tahun 2021 dengan menggunakan analisis risiko keuangan. 2. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian, yaitu 1. Mengetahui laporan keuangan PT Aneka Tambang tahun 2021 dengan menggunakan analisis risiko keuangan. Bab 2. Landasan teori. Rasio likuiditas. Menurut Kamsier 2015, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas atau perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas antara lain Rasio 2015. 1. Rasio lancar current ratio. Rasio lancar atau current ratio adalah indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau kewajiban yang harus dibayar serta segera. Rumus penghitungan dari current ratio. Current ratio atau CR singkat sama dengan aktif lancar dibagi kewajiban lancar. 2. Rasio cepat, quick ratio. Rasio cepat atau yang sering disebut sebagai quick ratio adalah indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo menggunakan aset yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi kas atau setara kas tanpa mempertimbangkan nilai persediaan. 3. Ratio kas atau cash ratio. Ratio kas atau cash ratio adalah alat untuk mengevaluasi jumlah dana yang tersedia untuk membayar utang. Kesediaan dana tunai dapat dianalisis melalui jumlah yang kas atau serta kas yang tersedia, seperti saldo giro atau tabungan di bank yang dapat ditarik sewaktu-waktu menggunakan kartu ATM. Rumus perhitungan dari cash ratio. Cash ratio sama dengan kas plus kas tambah bank bagi current. 4. Working capital to total asset. Rasio modal kerja berisi terhadap total aset atau working capital to total asset, disingkat WCTA, adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rumus perhitungan dari working capital to total asset. Inventory to net working capital sama dengan aset lancar dikurang kewajiban lancar dibagi total aset. Rasio leverage. Menurut Peta Barat 2020, jenis rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
melunasi semua kewajiban, baik utang yang jatuh tempo dalam waktu dekat maupun di masa mendatang, dengan memanfaatkan aset yang modal yang dimiliki. Berikut beberapa jenis rasio solvabilitas antara lain. Kapsul 2015. 1. Debt to equity ratio atau disingkat DER. Debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal merupakan rasio yang dipakai untuk menilai hubungan antara utang dan modal sendiri. Dengan memanfaatkan rasio DER, perusahaan bisa mengukur perbandingan antara utang dan modal dalam pendanaannya serta seberapa besar kemampuan modal internal perusahaan untuk memenuhi semua tanggung jawabnya. Rumus perhitungan dari debt to equity ratio atau dengan disebut DER. DER sama dengan jumlah hutang atau total liability dibagi jumlah modal atau total ekuitas. 2. Total debt to total assets. Total debt to total assets dengan singkatan TDTA adalah beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dapat dibelanjai dengan uang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin uang. Rumus perhitungan dari debt to assets ratio. DER sama dengan utang bak lancar ditambah utang jangka panjang dibagi jumlah modal. 3. Long term debt to equity ratio dengan sebutan LDER. Long term debt to equity ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara utang jangka panjang dan modal sendiri. Dengan menggunakan rasio LDR, perusahaan bisa mengetahui seberapa besar modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang perusahaan. Rumus perhitungan dari long term debt to equity ratio. LDR sama dengan jumlah utang jangka panjang dibagi jumlah modal. Rasio aktivitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan mengoptimalkan aset yang dimilikinya. 1. Perputaran piutang usaha. 2. Perputaran total aset yang disebut total asset turnover. 3. Average collection period. 4. Inventory turnover. Rasio keuangan rasio keuntungan biasanya rasio probabilitas dipakai untuk mengukur kinerja kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Adapun menurut jenis-jenis rasio probabilitas antara lain 1. Margin laba kotor atau dengan disebut gross profit margin GPM. Dengan rumus gross profit margin GPM sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih. 2. Margin laba operasional operating profit margin dengan singkatan OPM. Dengan rumus operating profit margin OPM sama dengan laba operasional dibagi penjualan bersih. 3. Margin laba bersih net profit margin singkatannya NPM. Dengan rumus net profit margin NPM sama dengan laba setelah pajak atau laba tahun berjalan dibagi penjualan bersih dikali 100%. Bab 3 pembahasan rasio likuiditas dengan tabel current ratio. Kode perusahaan dalam jutaan rupiah ANTM tahun 2021 aset lancar 11.664.779 rupiah. Kewajiban lancar 5.971.662. Current ratio-nya 1,96%. Tabel rasio cepat quick ratio
dengan tabel kode perusahaan dalam jutaan rupiah ANTM tahun 2021. Current Assets Inventory 30.731.202 rupiah juta rupiah. Kewajiban lancar 5.971.662 rupiah. Quick ratio-nya 5,14%. Tabel rasio cash ratio. Kode perusahaan dalam jutaan rupiah ANTM tahun 2021. Kas tambah bank 4.476.491 juta rupiah. Current atau aset 972.042 juta rupiah. Sisinya 4,60%. Tabel work capital to assets. Kode perusahaan ANTM tahun 2021. Aktiva lancar kurang hutang lancar 5.165.760. Current atau aset 32.916.154 juta rupiah. Hasil 15,7%. Ratio leverage dengan tabel total debt to equity ratio. Kode perusahaan ANTM tahun 2021. Total hutang 12.079.056 juta rupiah. Total ekuitas 20.837.096. Hasil 58%. Tabel total debt to total capital assets. Kode perusahaan ANTM tahun 2021. Total hutang 32.916.154 juta rupiah. Total assets 12.079.556 juta rupiah. Hasil 36,7%. Tabel long term debt to equity ratio. Dengan kode perusahaan ANTM tahun 2021. Utang jangka pendeknya 5.516.673 juta rupiah. Dan total ekuitas 20.837.098 juta rupiah. Hasilnya 26,5%. Rasio aktivitas. Tabel total assets turnover. Dengan kode perusahaan ANTM tahun 2021. Penjualan bersih 38.445.595. Total assets 32.916.150.000 dengan hasil 1,17%. Tabel request turnover. Dengan kode perusahaan ANTM tahun 2021. Penjualan bersih 38.445.595. Piutang usaha 2.292.309 dengan hasil 16,77%. Tabel Friends Collection Period. Kode perusahaan ANTM tahun 2021. Tahun atau hari 365 hari. Revenue turnover 16,77 dengan hasil 21,75 per hari. Tabel inventory turnover. Kode perusahaan ANTM tahun 2021. Harga pokok penjualan 30.247.788. Persediaan 3.107.312 juta. Hasil 9,73. Keuntungan. Tabel gross profit margin. Kode perusahaan ANTM tahun 2021. Penjualan bersih kurang harga pokok penjualan
6.359.061 juta rupiah. Penjualan bersih 38.445.595 juta rupiah, hasil 16,57%. Tabel net profit margin dengan pada perusahaan ANTM tahun 2021 laba bersih 1.861.740 juta rupiah, plus penjualan bersih 38.445.595 juta dengan hasil 4,84%. Tabel operating ratio dengan kode perusahaan ANTM tahun 2021 beban operasionalnya 3.620.917 juta rupiah, penjualan bersihnya 38.445.595 juta rupiah, hasilnya 9,42%. Bapak penutup, kesimpulannya secara keseluruhan PT Aneka Tambang Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang sehat dan likuiditas yang cukup, struktur modal yang seimbang, efisiensi operasional yang baik, dan probabilitas yang positif. Namun perusahaan masih memiliki peluang untuk meningkatkan probabilitas yang efisien modal kerja. Dengan strategi yang tepat, PT Aneka Tambang Tbk dapat mempertimbangkan daya saing dan pertumbuhan yang berkelanjutan di industri pertambangan. Saran berdasarkan analisis yang simpulkan terdapat saran yang dapat disampaikan pada peneliti. Meningkatkan probabilitas untuk perusahaan perlu mengoptimalkan gross profit margin secara meningkatkan efisiensi biaya produksi, misalnya melalui otomatisasi atau penggunaan teknologi yang lebih efisien. Mengevaluasi strategi harga untuk meningkatkan margin penjualan, yang mengoptimalkan rantai pasokan untuk mengurangi biaya bahan baku dan distribusi. 3. Memperkuat likuiditas dan mempercepat siklus penagihan piutang dan mengelola persediaan secara lebih efisien. Mempertahankan average collection price untuk period yang rendah dengan terus meningkatkan evaluasi penagihan piutang dan memperketat kebijakan kredit kepada pelanggan. Ya, sekian presentasi dari Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.